है दस्त क़िबला नुमा ला इलाहा Nenek moyang Hadrat Mirza Ghulam Ahmad berasal dari suku Barlas, sebuah suku yang berhijrah dari Persia ke Samarkand. Mereka menempati kawasan tersebut lebih dari 200 tahun lamanya. Tatkala Genghis Khan menaklukkan Samarkand, terjadilah percampuran perkawinan antara suku Barlas dan suku Mongolia. Akibat dari percampuran tersebut, suku Barlas kemudian dikenal dengan sebutan bangsa Mogul, yaitu perpaduan dari Mongolia dan Persia. Pada tahun 1526, seorang bangsawan Mogul dan juga penguasa Kabul, yaitu Jahiruddin Muhammad bin Umar Sheikh, menaklukkan Hindustan dan mendirikan dinasti Mogul di Hindustan. Dan selang beberapa tahun kemudian, seorang bangsawan Mogul lainnya, Mirza Hadi Beg bersama 200 orang pengikutnya, hijrah dari Samarkand ke Hindustan. Berkat jasa-jasanya, dinasti Mogul menghadiahkan ratusan desa kepada Mirza Hadi Beg dan mengangkat Mirza Hadi Beg menjadi qadi atau hakim. Karena posisinya yang penting, maka Mirza Hadi Beg membangun tembok setinggi 22 kaki dan tebal 18 kaki mengelilingi desa tempat tinggalnya yang disebut Kadian. Ia juga mendirikan 4 menara di setiap sudutnya dengan beberapa penjaga yang dilengkapi senjata. Sebagai bangsawan, keturunan Mirza Hadi Beg mendapatkan posisi istimewa di kerajaan. Cicitnya Mirza Faiz Muhammad, yang merupakan buyut dari Mirza Ghulam Ahmad, diberi gelar Azadud Daulah. Ia adalah orang kepercayaan raja yang bertanggung jawab atas 7.000 tentara kerajaan. Pada tahun 1739, kerajaan Mughal mendapat serangan dari Nadir Shah Afshar, penguasa dinasti Afsharia di Persia. Ia membawa ratusan ribu pasukannya menyerang dan memporak-porandakan ibu kota Mughal, Delhi, lalu menjarah semua harta kekayaannya dan membawanya ke Persia. Serangan tersebut melemahkan kekuasaan Mughal. Akibatnya, pemberontakan terjadi di mana-mana. Raja-raja Sikh yang ada di sekitar Punjab pun bangkit dan mulai melakukan perlawanan secara berkelompok terhadap kekuasaan Mughal. Rumah dan tanah-tanah para bangsawan Mughal diserang dan dijarah, tidak terkecuali Kadian. Raja-raja Sikh dari Ramgarha bersatu dan menyerbu wilayah otonom Kadian yang luasnya sekitar 30.000 hektar. Mirza Faiz Muhammad menempatkan pasukannya untuk menghalau semua serangan, namun jumlahnya yang kalah banyak mengakibatkan mereka semakin terdesak. Mirza Atta Muhammad, putra sulung Mirza Faiz Muhammad, melanjutkan perjuangan ayahnya, mempertahankan wilayah otonom Kadian dari serbuan para penguasa Sikh. Namun, pada masanya, para penyerbu yang merupakan raja-raja kecil Sikh tersebut berhasil merebut sebagian besar wilayah otonom Kadian dan hanya menyisakan pusat Kadian yang dikelilingi dinding dengan tebal 550 meter dan tinggi 670 meter. Mirza Atta Muhammad beserta keluarga, pengikutnya dan beberapa penduduk yang setia terperangkap di dalamnya. Tahun 1786, akibat dari pengkhianatan beberapa penduduk setempat, para penyerang berhasil masuk ke dalam benteng Kadian. Mereka merampok, menjarah, dan membakar semua isinya. Penduduk yang tertangkap dibunuh, sementara keluarga Mirza Atta Muhammad ditawan, lalu diusir dan dibuang ke wilayah Sungai Bias, daerah lembab yang masuk kawasan kerajaan kecil Karputala, letaknya beberapa ratus mil di sebelah selatan Kadian.
Bagi Singh, penguasa Karputala yang juga beragama Sikh, memberikan tempat dan perlindungan kepada Mirza atau Muhammad dan pengikutnya. Sang Sultan memperlakukan Mirza atau Muhammad dan keluarganya dengan sangat terhormat, memberikan anak-anaknya tempat kerajaannya. Meski demikian, Sang Sultan tidak menjaminkan kemakmuran. Oleh karenanya, selama 16 tahun, Mirza atau Muhammad dan keluarganya hidup dalam kekurangan hingga kewafatannya. Pada tahun 1799, Ranjit Singh menaklukkan semua raja-raja Sikh yang ada di kawasan Punjab. Tahun 1801, ia mendirikan kerajaan Sikh yang kekuasaannya terbentang di atas wilayah kerajaan Mughal dan mengangkat dirinya menjadi penguasa tunggal dengan gelar Maharaja Ranjit Singh. Pada tahun 1818, Maharaja Ranjit Singh memulangkan keluarga almarhum Mirza atau Muhammad beserta pengikutnya ke kampung halaman mereka, Qadian. Sang raja mengembalikan setengah wilayah otonom Qadian dari 30.000 hektar menjadi 15.000 hektar atau dari 170 desa menjadi 80 desa ke tangan ahli waris Mirza atau Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Murtada. Maharaja Ranjit Singh mengangkat Mirza Ghulam Murtada bersama 4 saudaranya, Mirza Ghulam Muhyiddin, Mirza Ghulam Muhammad, Mirza Ghulam Mustafa, dan Mirza Ghulam Haidar sebagai perwira kerajaan di kerajaannya. Mirza Ghulam Murtada bukan hanya seorang perwira, ia juga merupakan seorang tabib dan juga seorang penyair. Pada tahun 1834, Maharaja Ranjit Singh mengembalikan 5 desa yang merupakan hak milik Qadian kepada Mirza Ghulam Murtada atas keberhasilannya menumpas para pemberontak yang menyerang kerajaan. Hari Jumat, tanggal 13 Februari 1835, ba'da subuh, Chirag Bibi, istri Mirza Ghulam Murtada, melahirkan anak ketiga. Kali ini bayi yang dilahirkan kembar, berjenis kelamin wanita dan pria. Bayi wanita diberinya nama Jana Begum dan bayi pria diberinya nama Mirza Ghulam Ahmad. Namun bayi wanita tersebut tidak berusia lama. Beberapa hari kemudian, sang bayi tersebut meninggal dunia. Demikianlah, Mirza Ghulam Ahmad lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan yang terhormat di negerinya sang hakim, Qadian. illallah, la